Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Sylvie Meliani, NIM 1911E1015. Di sini, saya akan membahas tentang teknik pembuangan data dengan metode Dixon. Oke, metode Dixon ini dapat digunakan pada data tunggal, seperti data contoh seperti ini. Oke, langsung saja kita ke langkah yang pertama, yaitu dengan mengurutkan data. Kita dapat mengurutkan dengan cara membloknya terlebih dahulu. Kemudian pada pojok kanan atas terdapat sort. Berikan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Sylvie Meliani, NIM 1911E1015. Nah, di sini sekarang saya akan membahas tentang teknik pembuangan data dengan metode Dixon. Nah, metode Dixon ini dapat digunakan pada data tunggal, misalnya pada data yang kita punya ini. Langsung saja ke langkah pertamanya, yaitu dengan mengurutkan data. Nah, kita dapat membloknya terlebih dahulu, kemudian kita lihat pada pojok kanan atas terdapat sort and filter A to Z. Kemudian kita klik, kemudian kita pilih sort smallest to larger. Kita klik, kemudian kita klik continue with the current selection. Kemudian klik sort. Nah, datanya telah terurutkan. Kemudian kita lihat pada data yang pertama, yaitu 0,39. Nah, itu dapat kita simbolkan dengan X1, kemudian data yang kedua kita dapat menyimbolkan dengan X2, dan seterusnya, sampai yang terakhir. Nah, untuk yang terakhir, ini kita dapat menyimbolkan dengan XN. Karena XN ini merupakan simbol dari data yang terakhir. Nah, kemudian kita menentukan rumus. Oke. Oh iya, langkah yang kedua dulu ya. Oke, kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu memperhatikan jumlah data. Oke, jumlah datanya yaitu ada 7. Oke, jadi sehingga selanjutnya kita ke langkah yang ketiga, yaitu menentukan rumus. Ya, sehingga pada rumus ini kita masukkan data ketiga sampai data ke-7, karena jumlah datanya ada 7. Nah, rumus ini ada 2 rumus, yaitu rumus untuk menentukan data minimal ini apakah perlu dibuang atau tidak. Kemudian ada rumus untuk menentukan data maksimal yang dapat menentukan apakah data tersebut dapat dibuang atau tidak, perlu dibuang atau tidak, seperti itu. Oke, kita langsung ke langkah yang keempat, yaitu dengan memasukkan data ke dalam rumus. Oke, kita langsung saja memasukkan data ke dalam rumus. Kita tentukan D-min. Oke. Jangan lupa pada Microsoft Excel ini kita harus selalu menambahkan sama dengan. Kemudian kita ikuti yang ada pada rumus, yaitu data kedua. Oh iya, jangan lupa pakai kurung ya, agar formulanya dapat kita gunakan. Oke, kita langsung ke data yang kedua, kita klik, kemudian kita kurangi dengan data yang pertama, yaitu 0,39. Kemudian kita kurung tutup, kemudian kita bagi atau slash dengan XN. XN itu seperti yang kita katakan tadi, XN ini merupakan data yang terakhir atau data yang ke-7 kalau yang di sini. Oke, diklik, kemudian dikurangi dengan data yang kedua, 0,47. Kemudian kita kurung tutup, kemudian enter. Nah, sekarang dapat diketahui bahwa D-min-nya 0,153846. Nah, pada modul terdapat D kritis, yaitu nilainya 0,569.
Oke. Nah, dari sini kita dapat membuat kesimpulan yaitu D-min atau yang nilainya 0,154. Oke, kita bulatkan menjadi 4 ya. 0,154 itu lebih kecil dari dekritisnya, yaitu dengan nilai 0,569. Nah, maka data terendah tidak perlu dibuang. Kenapa? Karena D minimalnya, karena data yang terkecilnya lebih kecil dari data yang kritis, yaitu dapat kita lihat 0,154 lebih kecil dari 0,569, sehingga data tersebut tidak perlu dibuang. Oke, kita lanjut ke data yang menentukan data maksimal apakah perlu dibuang atau tidak. Oke. Kita langsung aja di max. Nah, seperti biasa kita mengklik sama dengan terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa tanda kurung. Nah, di sini xn. Xn ini merupakan data yang ketujuh. Kemudian dikurangi dengan xn-1. Nah, xn-1 ini dapat kita artikan bahwa xn dikurangi 1. Xn-nya ini merupakan data yang ketujuh dikurangi 1. Berarti data ketujuh dikurangi data ketujuh dikurangi 1 menjadi data ke-6. Jadi kita klik data yang ke-6. Kemudian kita kurung tutup. Kita bagi atau slash dengan xn, yaitu data ketujuh. Kemudian jangan lupa kurung dulu ya, pakai kurung. Kemudian klik data ketujuh. Kemudian kurangi dengan data yang pertama, yaitu 0,39. Kemudian kurung tutup, kemudian enter. Oke, didapatkan Dmax-nya yaitu 0,3833. Nah, di dalam modul juga terdapat data kritisnya, yaitu 0,569. Nah, sehingga kita dapat menarik kesimpulan Dmax yaitu dengan nilai 0,38 0,3833 itu lebih kecil dari dekritis. Yaitu nilai dekritisnya itu 0,569. Nah, maka data terbesarnya tidak perlu dibuang. Oh iya, yang ini juga tidak perlu dibuang. Saya tipe. Bentar. Kita perbaiki terlebih dahulu. Oke. Data rendah tidak perlu dibuang. Nah, jadi data terendah dan data terbesarnya tidak perlu dibuang dikarenakan data minimal dan data maksimalnya lebih kecil dari dekritis. Nah, jadi kita tidak perlu mengujinya kembali dikarenakan data terendah dan data terbesarnya tidak melebihi dari dekritis. Nah, tapi apabila di antara D minimal atau D maksimal ini lebih besar dari D kritis. Oke, misalnya data yang terendah dari data ini misalnya melebihi dari data kritis. Maka kita mendapatkan data baru. Format data baru itu kita contohkan saja.
menjadi, oh iya, misalnya data yang pertama ini melebihi dari data kritis, maka kita perlu membuang data pertama. Ini dimisalkan ya. Jadi, data yang kedua ini menjadi data yang pertama. Astagfirullah, salah saya. Ini data ke-1, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima, data ke-6. Kemudian ininya juga sama. Ini menjadi X1, ini menjadi X2, ini menjadi X3, ini menjadi X4, ini X5, dan data ke-6 menjadi Xn atau data yang terakhir. Oke, setelah itu kita dapat mengujinya kembali data yang selanjutnya yang tadi kita telah buang, yaitu data yang pertama sekarang yang menjadi data pertama, yang ini. Nah, kita mengujinya kembali, kemudian apabila data tersebut masih di atas data kritis, nah maka data tersebut perlu dibuang lagi. Nah, tapi apabila data tersebut di bawah dari data kritis, maka data tersebut tidak perlu dibuang. Maka sudah selesai dan tidak perlu diuji lagi. Oke, mungkin seperti itu. Nah, ini yang tadi merupakan metode yang dapat digunakan untuk metode Dickson, metode Grab, dan metode Kohran. Yang tadi yang kesimpulan yang di akhir. Oke, kesimpulan yang di akhir tadi yaitu yang menguji seperti itu. Oke, kemudian video ini dicukupkan sampai sekian. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.